Halo, assalamualaikum. Smartphone yang sempat bikin geger dunia gadget tanah air, utamanya buat teman-teman yang sering mantau di marketplace atau e-commerce, pokoknya penjualan online, kini hadir lagi, tapi kali ini dengan storage yang lebih besar. Kalau saya sudah pernah perlihatkan itel S23 4G yang 128, sekarang dia ada juga yang 256 GB. Jadi RAM-nya tetap sih 88 GB ya, 8 GB fisik plus 8 GB memfusion atau expansion virtual RAM. Sisanya dia tetap prosesornya pakai Unisoc T606, kameranya 50 MP tetap, layarnya 90 Hz HD+. Ini warna hitam di sisi depannya, tapi sebetulnya yang akan saya unbox ini adalah warna sky blue. Nanti kita lihat ya warnanya seperti apa. Dan belum tahu harganya yang 256 ini berapa. Kalau 128 sekarang banyak dijual di official store-nya itu di angka Rp1.448.000. Bentar, ini ada beberapa semut. Saking terlalu manis sekali handphonenya ya. Saya taruh di mana semalam ini handphone sampai semutan kayak gini. Ya udahlah, kita langsung buka plastiknya aja, nanti semutnya ke ini ya, ke lepas. Tereng-teng-teng, seperti kemarin juga, selubung plastik yang membungkus smartphone yang di dalam ini rame banget, menunjukkan kelebihannya apa saja secara teknis. Warna birunya kita intip sedikit, ya kayak gitu ya, kita simpan dulu. Lalu kita lihat lagi di dalam paket penjualannya. Pertama dapat SIM tray ejector seperti ini, kotak ya, kemudian dapat kartu garansi itel. Dan service centernya ada di Jakarta Roximas sama M-Care di Cempaka Mas. Jawa Barat tadi Depok, Bogor, Bekasi, itu Banten juga ada ya di Tangerang, Cikokol. Cikokol. Bandung ada di Ruko Segitiga Mas, Kosambi. Ada Cianjur, Tasik, Cirebon, kemudian Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Udah lumayan banyak ya. Makassar, Aceh, Sumatera Utara, Medan, Palembang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Batam. Oke. Lalu ada petunjuk pengguna atau Quick Start Guide versi 2, tadi buku garansinya versi 1, dan ya tetap dapat hard case seperti ini, hard case dengan bagian belakang frosted atau buram, tapi bagian kamera frame-nya ini transparan ya, dengan pola titik-titik biar enggak lengket ke bagian belakang dari smartphone-nya. Cuma hard case ini tidak punya pelindung di bagian pinggir, kiri kanan nggak ada ya. Hanya pojok-pojok, keempat pojok ada, dan sisi atas serta sisi bawahnya kayak gini. Di atas tidak ada lubang apa-apa berarti. Kemudian ya ini yang bikin di dalam kotaknya kalau digoyang-goyang bunyi-bunyi kayak koclak gitu ya. Kalau kata orang Sunda, si charger sama kabel data atau kabel chargingnya nggak dikasih partisi. Jadi bukan smartphone-nya yang goyang-goyang, nggak, tapi charger 10 wattnya yaitu 5 volt 2 ampere, dan juga kabel type A ke type C, tipe A ke tipe C, type E to type C dengan aksen warna orange ini yang bikin goyang-goyang di dalam kotaknya ya. Yuk kita langsung lihat warna biru mudanya. Ya. Oke, dia punya pantulan warna yang sedikit berbeda ya, tergantung sudut pencahayaannya. Saya akan lepaskan dulu stiker yang menempel di sisi belakang bodinya ini. Oke, sudah bersih dari residu bekas stikernya tadi, dan dua warna ini ternyata punya finishing yang berbeda ya. Kalau bentuk pasti sama semuanya. Cuma kalau yang putih ini glossy, all glossy. Nah, maka yang biru ini dikasih sentuhan frosted, agak matte gitu ya di bagian sininya. Jadi tidak terlalu berkilau, tidak kayak licin, tidak memantul, tidak reflektif. Keren malah ya, jadi lebih elegan, lebih mewah kerasanya karena punya tampilan frosted kayak gini. Warna biru apa tadi saya lupa? Sky blue, iya betul, biru langit ya. Kemudian kita lihat di sisi belakang ini ada apa saja. Ada dua kamera belakang dengan kamera utamanya 50 MP, mantap. Saya belum tahu harganya, tapi mudah-mudahan masih di kepala 1 jutaan ya. Kalau iya, ini keren banget sih, 256 bisa kayak gitu ya. Kemudian ada dua LED flash di situ. Logo itel di sisi bawah. Ini kalau dibikin landscape jadi kayak gini ya si layoutnya. Kemudian di sisi kiri
Ya, ini yang mantap nih dari itel di harga segini, dia sudah menempatkan fingerprint scanner di tombol power di pinggir ini. Kemudian ada volume rocker dan frame pinggirnya lurus ya, jadi mengotak seperti ini. Di sisi atas tidak ada apa-apa. Di sisi kiri ada SIM tray dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 3 buah lubang yang memanjang. Yuk kita buka dulu SIM tray-nya. Ya, triple card slot tetap ya. Jadi 2 nano SIM card dan 1 slot khusus micro SD bisa kamu gunakan, ketiganya berbarengan. Jadi tidak saling mengganggu fungsinya. Dan kita langsung nyalakan untuk lihat layar 6,6 inci HD Plus-nya. Yang jelas ini layarnya menggunakan notch berbentuk huruf V seperti itu. Ketebalan bezelnya normal-normal saja, kiri kanan cukup tipis, atas sedikit lebih tebal, yang bawah lebih tebal lagi, tapi tidak lebay. Dan juga saya rasa perlu sih buat swipe up ya dari bawah ya. Kemudian ini layarnya sudah terpasang anti gores bawaan dengan rapi tanpa bubble. Kamera depannya berapa megapiksel? Saya akan coba tampilkan spek lengkapnya di sini. Sambil abis ini kita segera masuk ke pembahasan software dan storage-nya seperti apa ya. A few moments later. Welcome to itel 8.6.0, versi OS-nya itu based on Android 12 masih ya. Kita akan masuk ke home screen-nya habis ini dan kita akan tes untuk fingerprint scanner-nya yang sudah tadi saya rekam ya, jempol saya. Betul, di pinggir ini adalah fingerprint scanner-nya. Yuk, kita coba sekarang 1, 2, 3. Oke, masih ada jeda. Ya, masih ada jeda sedikit. Ya, sorry barusan ada pesawat lewat dulu. Yuk kita coba sekali lagi sebelum kita coba untuk face unlock-nya. Bentar. Oke. Ya kalau pas cepet sih ya sebetulnya ya. Tapi sering nggak pas tadi. Mungkin perlu diulang pemilihan sidik jari awalnya. Dan kita akan coba untuk face unlock. Oh, ternyata tidak ada raise to wake ya. Nah, kalau sudah menyala seperti ini, lalu kita arahkan ke wajah. Cepat loh face unlock-nya ya, segitu ya. Kemudian kita akan lihat, untuk yang versi 256 ini, storage-nya free-nya berapa? Hanya terpakai 6% alias 16 GB, artinya free-nya 240 GB. Besar banget ya. Nah, 240 GB ini masih bisa kamu tambahkan kalau kamu lepaskan memfusion-nya. Memfusion-nya sendiri otomatis menyala di 5 GB ya. Kemudian ini Android 12 dengan security update 5 Mei 2023. Oke. ROM 256 betul, baterai HD Plus ya, dan kamera depan ternyata 8 megapiksel ya. Ini Unisoc T606 CPU-nya. Oke lah, sekarang kita cek untuk fitur kameranya. Ada mode foto, video, short video, portrait, dan super night. Video sendiri bisa rekam di berapa nih? Di Full HD 30 fps, oke. Untuk kamera depan juga ya sama Full HD ya, depan belakang ya. Kemudian untuk foto, kamera depan ya cukup wide. Kamera belakang ada mode AI juga. Kemudian timer, kemudian ada filter. Dan bisa pakai watermark. Kemudian ada mode portrait, jadi lensa kedua buat depth ya. Buat membantu portrait, dan ada mode super night nih. Sisanya ada AirShot, Ultra HD, Pro, Panorama, Timelapse, sama HDR. Dan Pro-nya settingannya lengkap ternyata. Bisa manual exposure, bisa fokusnya dibuat continuous, single, atau manual sekalian. ISO dari 100 sampai dengan 6400 dan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 1/6 detik ya. Jadi nggak bisa lebih dari 1 detik, nggak bisa buat Milky Way ya. Tidak terlalu panjang untuk shutter speednya memang. Nah, sekarang teman-teman boleh simak lagi penampakannya seperti ini dan cek harganya. Siapa tahu udah ada di link di deskripsi ya. 25 Juli 2023 ini kayaknya sih udah mulai dijual. Tuh, ini adalah itel S23 4G. Saya yakin harganya terjangkau sih karena yang 128 aja cuma 1,4-an ya. Kalau flash sale bahkan dulu katanya 1,2 atau 1,3-an. Dan habis terus sehari berapa ratus unit tuh yang dikeluarkan itel di official store-nya. Yang warna sky blue ini mantap dengan finishing yang semi matte frosted dibandingkan glossy-nya yang warna putih ini. Dua-duanya kece buat level harganya, dan kalau nggak salah yang putih ini
juga punya kemampuan untuk berubah warna ketika terkena ultraviolet ya, atau cahaya matahari. Nanti kita cek aja. Saya akan coba dulu abis ini mungkin, tunggu antriannya ya. Dan ini penampakannya kalau dipasang hard case tanpa pelindung kiri dan kanan ya. Tidak terlalu mengubah banyak desainnya. In fact malah kelihatan semi naked gini ya. Jadi nggak mengubah bahasa desainnya, bentuknya sama sekali. Feels-nya di tangan juga hampir sama karena pinggirnya yang biasa kita pegang dengan tangan itu tidak tertutup sama sekali. Jadi dia hanya melindungi sudut, bagian belakang, atas, dan bawah ya. Oke, cek aja harganya sekali lagi di deskripsi di bawah, semoga sudah ada. Dan buat teman-teman yang ingin meminangnya, buruan aja, semoga kebagian stoknya ya. Gitu aja mungkin unboxing itel S23 4G, boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan kalau nanti video reviewnya udah jadi. Insya Allah kalau ada umurnya ada rezekinya ya saya buatkan. Thanks for watching ya guys, dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.